gue ngerasa gue tuh nggak ada di dunia ini. Nah ya udah, gue juga nganggap orang tuh nggak ada. Gue nggak pernah nganggap orang ada lu. Jadi gue bener-bener di dunia ini tuh cuma ada gue sendiri gitu. Oke. Itu yang gue rasain. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast, gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lost point, dan cara mereka melewatinya. Langsung aja kita sambut Moti. Hai. Halo Moti, apa kabar Mot? Halo, baik. Asik. Moti, Apa kan Moti nih? juga pernah nih di podcast ini juga ya? Pernah dong. Itu Sering episode kayaknya berapa sih? Sering banget ya? Iya. Saya kan Anda host ya Pak. Pasti udah pasti Betul. sering dong. Ya siapa yang nggak tahu? Asik. Waktu itu di episode apa Mot? Berapa? Jujur lupa, Ra. Tapi Pokoknya itu udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu. Tapi kalau waktu itu di episode pertama itu lo cerita bahas tentang apa? Di episode itu gue bahas soal keluarga. Keluarga. Apakah di episode kali ini juga tentang itu? Enggak dong, pastinya beda. Asik. Masa gue bahas itu lagi? Ya basi. Oke, mungkin Moti perkenalin diri dulu gak sih? Mungkin ada Sobat Nadir yang baru nonton episode hari ini. Oh, boleh. Hai Sobat Nadir, nama gue Timothy Armstrong Ibrahim. Gue bisa dipanggil Moti atau Timo. Buat kalian yang sering nonton Nadir Podcast, pasti udah pada tahu kalau gue salah satu host di podcast ini. Selain itu, kesibukan gue selain host, gue juga seorang musisi dan juga tattoo artist yang baru mulai merintis. Gitu sih. Asik banget. By the way, katanya lo lagi berkarir sebagai musisi. Iya, baru mulai lah. Berapa lama tuh? Awal gue rilis lagu itu tahun 2022. Berarti setahun lebih lah. Genre pertama lagu lo tuh apa? Genre. Gue selalu bingung sih kalau ditanya genre gue apa. Karena gue emang pecinta musik kan. Jadi semua genre itu gue dengerin, bahkan gue pelajarin. Jadi di saat gue bikin musik, prosesnya, berkaryanya gitu, gue gak mikir genre sama sekali. Jadi sejadinya aja lah gitu. Jadi apa ya, dari berbagai macam genre yang udah gue dengerin, gue pelajarin, itu udah jadi satu gitu di musik gue. Jadi biarkan pendengar aja yang ngedefine itu genre apa sih. Oke. By the way, kalau lagu pertama lo tuh apa judulnya? Lagu pertama judulnya Cry. Kenapa milih judul itu? Karena sebetulnya itu lagu tentang seseorang sih. Ya, jadi cewek ya. Dia tuh punya problem mungkin di hidupnya, dan entah kenapa gue terinspirasi dan juga memang fall in love sama orang itu. Jadi ya gue awalnya iseng nulis liriknya dulu tuh, terus gue bikin musiknya awalnya iseng doang, karena sebelum itu gue belum pernah bikin musik sama sekali kan. Paling cuma ya nyoba-nyoba, tapi belum pernah ada yang jadi sama sekali. Nah di saat gue bikin lagu itu jadi tuh, pas awal jadi gue dengerin terus dan gue suka, ya udah akhirnya langsung gue rilis aja tanpa basa-basi, langsung. Dan jujur sebetulnya nggak prepare sama sekali waktu itu. Jadi bener-bener kayak ya tiba-tiba aja gue ada di Spotify gitu. Asik. Bisa langsung kalian dengerin ya guys. Asik. Boleh. By the way, tadi satu lagi apa? Tato ya? Ya, tapi itu baru awal tahun ini sih gue mulainya. Apa namanya tuh? Bikin tato apa aja? Apa nih? Apanya? Yang udah pernah lo bikin tuh tato apa aja? Kalau yang udah pernah gue bikin, sebetulnya sebelum gue mulai
pakai nama gue sendiri, bukan nama gue sih, maksudnya brand gue sendiri gitu. Itu belum ada, karena emang baru banget, baru selesai branding terus promo-promo marketing gitu. Tapi sebelum itu beberapa tahun lalu itu gue udah sering natoin orang gitu. Kayak misalnya temen ada yang pengen nato gitu, ya udah mereka ngasih ini tim kanvas, jadi gue bikinin gitu. Dan ya for free, tapi sekalian buat gue belajar juga gitu. Terus sebetulnya udah lumayan lama sih gue kepikiran pengen bikin bisnis itu, atau dari 2022 ya. Cuma baru kesampaian ya sekarang gitu. Tuh guys, sekali lagi kalau ada yang mau bikin tato langsung ngemoti aja. Asik. Boleh banget ya. By the way, Masih ini promo. lagi promo buy one get one ya. Apa? By the way, gue pengen tahu dong, ini balik lagi ke musik ya. Oke. Dari musik-musik lo itu ada gak sih musiknya yang terkait dengan kesepian atau lost point? Oh, ada. Apa tuh? Gue kan saat ini baru ngerilis 3 lagu ya. Dan sebetulnya emang lagi masih on progress lah buat ngerjain musik-musik baru. Jadi belum ada yang baru lagi. Nah, kalau terkait loneliness ada di lagu ke-3 dan kedua juga sih. Kalau yang pertama kan gue nulis buat seseorang ya. Nah, kalau yang kedua ketiga tentang perasaan gue gitu. Perasaan sepi. Nah, sepinya tuh kayak gimana tuh? lagu yang kedua itu judulnya Could We Start Again. Jadi itu menceritakan tentang kayak lo baru ngerasa bahagia, euforia sama seseorang nih. Terus tiba-tiba ya udah itu selesai gitu. Bahagianya selesai. Dan saat itu tuh pas gue nulis lagu itu gue lagi di balkon, lagi sendiri gitu malam-malam. Sambil main gitar, sambil ngerokok. Ya udah, gue genjreng-genjreng. Terus tiba-tiba dapet apa ya? Musik yang menurut gue enak. Langsung gue nulis liriknya dan jadi deh. Jadi bisa bilang lagu kedua itu tentang sesuai judulnya Could We Start Again. Di saat gue itu pas gue nyiptain lagu itu gue sendiri bener-bener ngerasa sepi banget dan gue keinget sama momen-momen yang bahagia itu. Itu sih. Momen-momen gimana tuh? Sorry. Ya, gimana ya? Momen di saat gue sama seseorang, gue ngerasa complete, gue ngerasa ada yang ngerti gue gitu. Terus gue ngerasa ya bahagia, ngerasa nggak sendiri lah, kayak nggak kosong gitu. Hati gue tuh pokoknya penuh, dan bahkan penuh banget. Kalau bisa itu divisualisasikan sampai kebahagiaannya tuh membludak gitu ya. Gitu. Membludak. Kayak gitu. Tapi gue pengen tahu deh. Apa? Sepi menurut lo tuh gimana sih, Mas? Sepi menurut gue. Kalau menurut gue sepi itu definisinya banyak banget sih, Ra. Dari yang gue alamin ya. Contohnya tuh tadi itu satu, di saat gue lagi sendiri terus tiba-tiba teringat sama momen-momen bahagia, kenangan manis di masa lalu. Dan ya gue ngebandingin itu sama posisi gue ya sekarang gitu. Saat itu pas teringat itu gue sendiri, gak ada siapa-siapa, dan hidup gue gitu-gitu aja. Jadi ya sepi aja sih menurut gue. Kayak gue pengen bisa balik ke masa-masa itu lagi, atau ya sekedar ngulang itulah gitu. Tapi perasaan lo tuh saat sepi tuh gimana? Perasaan gue gimana ya? Wah, kacau banget sih. Karena gue emang lebih suka sendiri sebetulnya orangnya. Tapi gue gak suka sepi. Jadi gue suka sebetulnya sama yang namanya keramaian, kebersamaan gitu, sama banyak orang gitu. Jadi saat lo sebenarnya lo nggak apa-apa sendiri, tapi kalau misalkan lo sendiri, hati lo sendiri tuh lo kacau. Kalau misalnya gue sendiri di saat gue pengen sendiri, itu nggak apa-apa. Misalnya gue pengen
ngerjain sesuatu gitu, atau pengen mikir, atau emang lagi pengen sendiri aja. Tapi kalau misalnya gue lagi sendiri, gue lagi sendiri, tapi gue lagi nggak pengen sendiri. Kayak misalnya gue lagi butuh seseorang gitu buat apapun itulah, buat ngobrol atau sekedar ngedengerin gue, nemenin gue. Misalnya gue butuh lo nih, gue nelpon, tapi lo nggak bisa gitu. Ya udah, akhirnya gue sendiri kan. Tapi gue lagi butuh seseorang gitu. Nah di situ gue bisa sampai ngerasa sepi banget dan ya mikir kemana-mana sampai ngerasa down gitu sih. Bisa sampai segitunya. Berarti lu ini juga ya, parah juga ya. Apa? Kalau posisi lo lagi kacau seperti itu. Ya apalagi di saat gue lagi down gitu, terus gue butuh seseorang tapi nggak ada siapa-siapa sekitar gue. Jadi akhirnya ya udah, gue sendiri Tapi doang gimana tuh ngelewatin itu. Apa? Pengalaman lo pada saat lo lagi down itu? Ada nggak gitu? Boleh nggak diceritain? Ada dong, banyak banget. Boleh dong ceritain. Waduh, yang mana ya yang gue ceritain? Mungkin yang paling sering kalau misalnya gue lagi stressed out gitu. Kalau misalnya gue lagi nulis gitu, nulis lagu atau ngerjain apapun itulah, terus nggak selesai gitu, atau gue stuck gitu. Akhirnya gue ngerasa apa ya, aduh bingung banget, kayak gue udah ngerjain ini sebisa gue tapi belum berhasil juga gitu. Akhirnya ya udah, gue down kan, dan pastinya saat itu gue butuh seseorang kan buat nge-refresh pikiran gue lah gitu. Jadi nggak mikirin kerjaan terus atau mikirin apapun itu yang lagi gue kerjain. Jadi ya itu sih, intinya gue tuh nggak bisa sendiri di saat gue lagi nggak seharusnya sendiri gitu. Sorry, Apa? tapi lo pernah gak sih ngerasain kayak bener-bener kesepian yang sampai bingung mau ngapain gitu? Oke, berat. Pernah sih, tapi tuh beda lagi. Kan tadi gue bilang banyak tuh definisinya. Itu tuh satu tuh. Terus kedua, gue sering ngerasa sepi di saat gue ngerasa kayak beda gitu sama orang lain. Lo tau lagunya Radiohead nggak yang judulnya Creep? Nggak tahu. Oke. Buat kalian yang tahu ya itu. Jelasin dong lagunya gimana? Oke. Jadi judulnya tuh Creep. Creep itu artinya ya kayak weirdo gitu, orang yang beda dari yang lain. Jadi di saat gue sering banget ngerasa kayak beda gitu sama orang lain. Misalnya contohnya tuh di saat gue lagi ngebandingin diri sih sama orang lain, seringnya gitu. Misalnya gue ngeliat teman-teman gue nih, mereka pada kuliah, sekolah, belajar, atau ya punya kehidupan yang normal, keluarganya normal. Terus di saat gue ngaca gitu, ngeliat diri gue sendiri, kok gue nggak kayak gitu ya? Terus kayaknya gue beda gitu. Yang lain kayaknya hidupnya baik-baik aja, sedangkan gue tuh, wah, bisa dibilang apa ya? Berat sih ya. Tapi karena gue udah terbiasa ya, mau nggak mau harus terbiasa sih dengan keadaan yang seperti itu. Nah ya akhirnya gue jadi ngerasa aneh gitu diri gue, kayak sebetulnya gue nih kenapa begini sih gitu. Kenapa gue nggak bisa kayak orang lain gitu yang hidupnya baik-baik aja. Nah akhirnya ya udah, gue ngerasa sepi, kayak apa cuma gue gini doang? Apakah cuma gue doang gitu yang kayak gini, yang ngerasa kayak gini, yang harus ngelewatin semua ini gitu. Yang itu akhirnya ngerasa sepi sendiri dan nggak ada yang relate juga. Kadang kalau gue cerita misalnya ke siapapun itu, temen misalnya, gue cerita gini misalnya soal keluarga atau soal apa yang lagi gue usahain gitu sekarang, ya banyak sih yang gak ngerti atau cuma sekedar oh gitu. Akhirnya ya gue ngerasa oh iya kayaknya nih cuma gue doang deh kayak gini. Dan kadang gue suka ngerasa apa ya, insecure atau ngerasa kurang aja sih buat dunia ini gitu.
Tapi itu jadi alasan lo menutup diri nggak? Menutup diri? Hmm. Oh ya, gue sempat menutup diri juga karena ya itu karena itu termasuk karena gue ngerasa gak ada yang relate dan beda sama orang-orang sekitar. Tapi gue menutup diri juga karena kemauan gue sendiri sih akhirnya. Karena gue ngerasa ya udah semuanya emang harus gue jalanin sendiri dan gue nggak butuh orang-orang lain di sekitar gue gitu. Dan gue juga terbiasa sendiri kan ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah gue menutup diri. Bahkan dulu tuh sempet ada di fase gue ngomong sama orang aja tuh nggak mau. Oke. Ngomong sama siapapun itu, bahkan untuk kenalan sama orang aja tuh gue nggak mau. Dan bukan cuma nggak mau, gue nggak bisa bersosialisasi komunikasi secara normal gitu dulu. Gue pernah sempat ada di fase itu selama bertahun-tahun sih, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan gue setelah gue sadari ya, karena emang separah itu gue dulu. Gue bisa cuma ya di kamar doang seharian, bahkan sampai bertahun-tahun gitu. Tapi sampai sekarang kayak gitu? Udah nggak dong, udah nggak kayak gitu lagi. By the way, tadi kan baru lagu pertama dan itu masuk kan ke Pertama pengalaman. sama kedua. Iya. Yang ketiga tuh lagunya tentang apa? Oh, itu Ini sorry balik lagi ya teman-teman. Gak apa-apa. Judulnya tuh Satu See You Go. Nah, itu kalau lagu yang kedua tentang perasaan sepi gue, karena gue kangen sama momen-momen. Ya, itu karena itu. Satu See You Go itu perasaan kehilangan ya. Oke. Gimana tuh? Jadi ya di saat gue nulis lagu itu ya, gue bener-bener sedih banget sih, karena gue ngerasa hidup gue udah berbeda banget gitu tanpa adanya, dibandingkan masa lalu gitu. Iya. Tanpa adanya orang-orang yang gue maksud itu. Sorry, orang-orangnya tuh siapa? Orang-orangnya tuh siapa? Ya siapapun itu yang pernah ada di masa lalu. Ya siapa? Ya siapa? Ya siapapun. Mama, apa orang tua kah? Atau saudara? Semuanya sih. Semuanya, berarti orang tua, saudara, teman. Iya, karena gue nulis lagu itu emang in general aja gitu. Itu titik terendah lo bukan? Titik terendah? Mungkin termasuk ya. Enggak termasuk ya? Mungkin termasuk. Oh, mungkin termasuk. Ya, menurut lo aja kan masih banyak nih ceritanya. Nah, nanti lo simpulin yang mana yang terendah. Karena gue sendiri, gue gak bisa nyimpulin mana yang terendah gitu. Karena menurut gue rendah semua. Oke. Tapi itu dulu. Ya, itu tentang perasaan kehilangan gue. Gimana perasaan lo saat lo kehilangan itu? Sedih. Sedihnya tuh seperti apa? Sedihnya seperti apa? Wow. Mungkin kalau bisa digambarkan gitu ya, hidup gue yang tadinya berwarna ya, jadi hitam putih setelah gue kehilangan itu. Sebelumnya ya gue nulisnya emang in general kehilangan apapun. Tapi maksud gue gini, pada saat lo nulis itu perasaan lo seperti apa? Ya itu, sedih. Kan kehilangan, sedih. Sedih pun kan ada kategorinya istilahnya. Sampai kecewa kah? Atau sampai putus kecewa asa? Oh, kalau putus asa enggak sih. Gue belum pernah ngerasa putus asa sih. Kalau misalnya kayak sampai down banget gitu, sampai fuck up, gue ya pernah, mungkin sering. Tapi kalau sampai putus asa pengen nyerah gitu, belum pernah sih. Kalau kecewa ya, enggak sih, karena menurut gue kalau misalnya gue kehilangan sesuatu, ya udah, gue bisa ngelepas itu segampang itu. Karena kalau misalnya suatu hal atau seseorang itu not meant for us, ya udah, let it go. Jadi gue bukan tipe orang yang harus maksain sesuatu gitu. Misalnya
lo mau pergi dari hidup gue terus lo gue tahan gitu. Enggak sih, gue gak kayak gitu. Ya kalau misalnya lo mau pergi ya udah, silakan. Gue baik-baik aja kok, walaupun sedih. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang lagu lo dan kesepiannya. Ya. Tapi kesepian udah kan? Tapi ada gak sih pengalaman kesepian yang gak lo tumpahin ke lagu-lagu lo itu? Sebetulnya hampir semuanya gue tumpahin ke lagu-lagu gue sih. Sebetulnya udah banyak lagu gue yang gue bikin tapi emang belum rilis aja. Karena saat gue ngerasa sepi, sedih, kecewa apapun itulah, ya itu cuma bisa gue tuangin ke lagu gitu. Dan gue mikir kalau misalnya itu bisa jadi sesuatu yang berguna gitu, karya, ya kenapa enggak? Jadi ya itu salah satu coping mechanism gue juga sih. Di saat gue nulis atau produce music gitu, saat gue lagi sedih gitu masalah, setelah selesai gitu, atau mungkin udah jadi tapi belum selesai, itu lega banget sih rasanya. Setelah buat lagu gitu ya? Tapi gue belum gue masih gimana ya, gue belum dapet sih tentang kesepian dari selain lagu-lagu lo. Ada gak sih pengalaman yang gak lo ceritain ke siapa-siapa gitu? Apa ya? Sebelumnya gue emang jarang cerita sih orang ya. Jarang cerita yang sampai deep banget gitu. Ya yang itu gue bilang, kan gue emang awalnya dulu tuh menutup diri dan susah buat terbuka. Jadi gue baru mulai belajar sih buat cerita ke orang gitu, apalagi soal loneliness, lost mind. Tapi kalau yang kesepian yang sepi banget gitu ya, apa ya, bingung gue juga, Ra. Bingung ya kalau misalkan karena emang udah biasa gitu. Udah biasa aja ya. Tapi kan dari biasa ajanya lo itu pasti ada satu sebab yang bikin lo jadi biasa aja. Ya karena gue menutup diri itu. Iya, menutup diri alasannya karena gue selain membandingkan diri dengan orang lain. Iya. Ini juga baru gue sadarin belakangan ini sih, baru-baru ini. Baru beberapa bulan yang lalu lah. Kalau gue tuh sempat ada di fase dimana gue kehilangan diri gue sendiri gitu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Gue nggak tahu ya, karena di saat gue ada di fase itu, gue beneran nggak sadar. Jadi yang gue rasain saat itu ya biasa aja gitu. Kayak kehidupan yang gue jalanin saat itu tuh menurut gue normal, biasa aja. Setelah gue sadar kalau itu tuh ternyata wow, parah banget ya. Gue separah itu gitu. Gue bener-bener gak kenal diri gue sendiri dulu. Dan akibatnya karena itu, ya itu, satu kan tadi menutup diri. Terus kedua, gue menjadi seseorang yang bisa dibilang apatis. Apatis? Apatis itu apa sih? Sorry. Kayak gak punya motivasi atau motivasi untuk melakukan apa-apa gitu. Okay. Jadi ya gak minat untuk melakukan apa-apa. Gue gak pengen ngapa-ngapain gitu. Bahkan ya emang gak ada yang gue lakuin saat itu. Bikin lagu bahkan gak dulu. Bener-bener ya udah bangun makan gitu dong. Setiap hari tuh gue ngerasa sama aja, nothing's new gitu. Gue bangun tidur, ya udah hidup gue sama kayak kemarin. Gue tidur, besoknya bangun lagi masih sama. Dan gue nggak berharap apa-apa. Gue nggak berharap ada yang baru gitu di hidup gue. Jadi ya hopeless juga gitu. Dan selain itu gue juga jadi low self esteem, ngerasa rendah diri karena gue ngerasa nggak berharga aja gitu. Karena gue nggak punya apa-apa. Jadi gue tuh di dunia ini tuh kayak cuma sekedar ada aja gitu. Sama sekali nggak ada tujuan lah di dunia ini. Nah, gue sempet nggak punya tujuan hidup sama sekali. Jadi setiap hari ya udah gitu aja.
gue jalanin biasa aja. Tapi pada saat lo sadar, perasaan lo gimana? Setelah gue sadar, gue ngerasa wah nyesel banget sih, karena gue baru sadar saat itu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu bang proses Pendewasaan. pendewasaan. Gue nyesel dan gue ngerasa bodoh banget sih, kenapa gue sampai separah itu dulu. Gue nyeselnya juga karena itu kan gue ada di fase itu lumayan lama ya. Selama berapa lama tuh? Dari SMA kelas 1 sih. 15. Bentar, gue lupa. Oke. Sekitar segituan. 15 ke atas ya? Ya segituan. Dan lo baru sadar umur? Gue baru sadar umur 19. Berarti baru tahun ini? Tahun kemarin? Dong. Ya, iya. Sekarang kan udah 20. Oh my god, berarti 4 tahunan ya? 3 lah mungkin, gak sampai 4 ya. 3 sampai 4 tahun lah ya? Ya segituan lah. Ya, jadi selama itu tuh gue bener-bener I feel like a creep gitu. Oke, sorry, but berarti pada saat lo jadi narasumber pertama kali, lo sedang di fase itu? Dan gue baru apa ya? Baru sadar. Banyak yang bilang kalau dulu tuh di episode pertama itu, pertama kali gue jadi narasumber, gue ceritanya gak jelas kan, terus gak bisa, bahkan gue gak cerita sama sekali kayaknya sih di sana. Dan bener-bener. Ya itu kelihatan banget kan. Kalian bisa nonton sih, tinggal nonton aja tuh kalau mau tahu langsung gue gimana cari dulu. aja Nadir Podcast Moti Armstrong, pasti ada langsung keluar. Dan itu masih, menurut gue masih mendingan ya dibandingkan aslinya. Karena aslinya tuh jauh lebih parah dari itu. Bahkan gue sama sekali gak mau ngobrol sama orang. Bener-bener ya. Karena gue ngerasa gak dianggap gitu. Iya. Gue ngerasa gue tuh gak ada di dunia ini. Nah ya udah, gue juga nganggap orang tuh gak ada. Gue gak pernah nganggap orang ada dulu. Jadi gue bener-bener di dunia ini tuh cuma ada gue sendiri gitu. Itu yang gue rasain. Jadi bener-bener gue apa ya itu existential crisis, identity crisis, pernah dari fase itu. Tapi gue pengen tahu deh, bener-bener apa yang lo pikirin pada saat itu deh? Saat gue dari fase itu? Iya. Gue mikirnya ya itu normal-normal aja buat gue gitu. Kalau gue mikir buat orang lain ya itu pasti gak normal. Karena gue mikirnya gimana ya kalau orang lain ngejalanin apa yang gue jalanin, apa mereka bisa gitu. Nah sedangkan saat itu gue ngerasanya biasa aja. Baru setelah gue sadar, gue mikirnya wah gila juga ya ternyata. Kok bisa sampai segitunya gue dulu. Tapi lo akhirnya sadar tuh karena apa? Itu dia. Gue sadar mungkin karena ya gue mulai semakin dewasa aja sih. Gak ada alasan yang spesifik gitu karena apa gitu. Jadi saat gue mulai sadar itu, gue mulai nyoba buat ngebuka diri, nyoba buat melakukan sesuatu, aktivitas apapun itu yang tadinya gue apatis. Dan gue berusaha nyoba nyari tahu value diri gue, potensi yang gue punya gitu. Sampai akhirnya gue nemuin diri gue sendiri lah. Sebetulnya lumayan lama juga sih ya, sampai akhirnya gue bisa kenal sama diri gue lagi. Sampai gue tahu lah gue ini siapa sih, tujuan gue hidup di dunia itu buat apa. Sampai akhirnya gue nemuin itu lagi, sampai gue semangat lagi buat hidup. Kalau yang dulunya gue bangun tidur udah hidup gue biasa aja gitu, sekarang tuh gue bangun tidur gue langsung semangat banget, gue bersyukur gue masih hidup. Dan pokoknya hari itu harus ada minimal satu hal yang gue lakuin, gue kerjain atau gue buat lah gitu. Dan gue setiap hari sekarang semakin aktif buat ngobrol sama orang, bersosialisasi sama keluarga, teman-teman. Bahkan yang dulunya gue di reach out sama mereka, gue gak mau, gue menutup diri. Sekarang gue yang reach out orang-orang. Gue yang kayak misalnya mau ngobrol sama keluarga, biasanya gue yang diajak ngobrol duluan, tapi gue yang gak mau. Nah kalau sekarang gue duluan. Contohnya tuh apa ya, gue suka tiba-tiba nelpon bokap gitu,
walaupun nggak tahu mau ngomong apa, ya udah gue telepon aja terus ngobrol. Tiba-tiba sejam ya, udah nggak berasa tuh. Terus gue kalau misalnya lagi udah nggak ada kerjaan nih atau lagi stuck gitu, biasanya kan gue stres gitu sendiri, terus sampai down. Nah, sekarang gue tinggal nge-reach out teman-teman gue aja, dan beruntungnya mereka ya selalu ada sih, walaupun buat cuma sekedar ada aja gitu. Karena gue ngeliat muka mereka ya udah seneng, udah langsung hilang lah itu semua capek yang gue pikirin. Ya itu jadi banyak banget sih perubahan yang gue rasain. Alamin. Bener kan tadi udah nih sepi, sedih, kecewa, pernah gak sih? Kecewa. Oh ya, gue sempat kecewa juga sih di tahun lalu, akhir tahun, karena gue sempat punya goals di tahun lalu 2023 itu, kalau gue mau rilis EP di akhir tahun. Iya kan, lo tahu kan? Tahu. Nah sayangnya belum selesai dan akhirnya nggak bisa rilis akhir tahun itu. Gue sempat kecewa sama diri gue sendiri sih, karena seharusnya tuh gue bisa punya EP sekarang, atau setidaknya single aja lah, single baru gitu. Tapi ya nggak ada apa-apa ternyata akhirnya. Ya udah, gue sempat kecewa sama diri sendiri dan sempat pengen istirahat dulu di musik akhirnya. Makanya gue mulai bisnis tato kan. Karena gue pengen nge-distract dulu, lepas dulu gitu dari musik, biar fresh lagi gitu pas balik lagi nanti. Tapi gak lama kok, tenang. Baik, kita tunggu ya teman-teman. EP-nya Muti keluar. Oke, kan tadi lo sebenarnya udah ngejelasin sih ya beberapa pelajaran atau apa ya, pelajaran yang pernah lo dapetin dari masalah yang kemarin itu. Tapi ada nggak sih yang spesifik yang pengen lo kasih tahu nih ke Sobat Nadir? Pelajaran? Apa ya? Tentang apa nih? Gue bingung. Boleh, terserah lo. Yang kira-kira Sobat Nadir harus inilah lebih aware atau lebih ini lo yang pengen lo kasih tahu. Ya mungkin kalau dari gue sih ya, dari apa yang gue alamin, menurut gue kita sebagai manusia emang gak bisa hidup sendiri sih. Kita harus punya seseorang, siapapun itu, at least satu gitu, satu orang yang selalu ada lah buat kita. Mungkin kalau gak bisa keluarga ya teman, atau mungkin significant others. Dan buat kalian yang ngerasa gak kenal sama diri kalian sendiri saat ini, it's okay to lose yourself, karena itu termasuk proses adulting. Jadi ya gue sendiri, gue baru sadarnya telat gitu. Bahkan ya gue sama sekali gak pikiran kalau gue sempat ada di fase identity crisis itu dulu. Gue baru sadar setelah gue melewati fase itu. And yeah, I think it's okay if you ever feel that way. Oh ya, soal ngerasa like a creep, I think we'll not feel like a creep sometimes. Cause yeah, it's such an inevitable feeling that we can't resist gitu. Kita pasti ngerasain kayak gitu at least sekali lah, ngerasa aneh gitu, ngerasa beda dari orang lain. And yeah, it's okay. Kalian gak sendiri kok, pasti ada yang sama kayak kalian gitu. Walaupun kalian ngerasanya gak ada gitu, kalian yang paling aneh gitu. Itu sih. Oke. Kan tadi udah nih kesepian, lost point, terus kecewa. Ada gak sih hal yang paling bahagia? Waduh, apa ya? Hal yang paling bahagia? Ya mungkin di saat itu sih, di saat gue udah nemuin kembali jati diri gue itu, gue ngerasa bahagia banget. Dan terus sampai sekarang gue udah jarang banget ngerasa down gitu.
ya masih lah kadang-kadang, tapi nggak sampai separah dulu. Gue pokoknya ternyata setelah gue ngerasa bahagia tuh seru banget ya. Iya. Kayak gue pengen bahagia terus kayaknya sekarang tuh. Bahkan Dulu setiap hari tuh udah pasti bahagia gak sih? harus dong, itu harus banget. Dulu tuh kalau dulu gue ngerasa bahagia tuh apa sih, bahkan gue nggak tahu bahagia itu apa, karena ya gue udah terlalu nyaman sama kesedihan yang gue alami gitu. Jadi gue sama sekali nggak expect kalau gue bakal ngerasa bahagia gitu, atau ngerasa kayak apa yang gue rasain sekarang ini gitu. Gue bisa ngomong panjang lebar kayak gini aja gue gak expect banget loh. Karena ya gue udah ngerasa beda banget sih sama diri gue yang dulu itu. Bener-bener berapa derajat tuh bedanya? 180 derajat. 360 kali ya. Parah banget berarti ya, udah jauh lebih baik dong. Jauh, bahkan gue nggak mengenal sih siapa gue yang dulu itu. Dan tapi nggak apa-apa, gue beruntung karena itu semua udah lewat gitu. Gue udah berhasil melewati fase itu, dan sekarang tinggal gue terusin aja nih kebahagiaan gue saat ini. Itu sih. Oke. Ada gak sih teman atau apa ya, sahabat, orang tua yang jadi tempat curhat lo? Curhat ya. Jujur kalau curhat gue sampai sekarang masih jarang sih. Paling ya sekedar cerita-cerita aja gitu, cerita-cerita yang nggak sampai deep banget. Mungkin kalau yang sampai curhat tentang apapun itu segala macam ya, siapa ya? Dentak dulu. Ke significant others ya. Siapa tuh? Siapa ya? Spill kak. Kameranya boleh diarahin. Waduh. Ya ke dia. Kalau ke teman-teman gue, yang nyantai aja sih ngobrol ya. Kayak ya udah, misalnya nongkrong, nyanyi buat having fun aja gitu. Ada yang bisa sampein nggak? Buat mereka Buat semuanya. mereka semua. In general aja. Iya. Karena gengsi. Baiklah. Intinya gue beruntung dan bersyukur banget udah bisa menemukan kalian dan punya kalian gitu. Dan terima kasih juga kalian udah selalu ada buat gue apapun itu. Walaupun ya untuk cuma sekedar ada doang, gak perlu ngapa-ngapain loh. Serius. Gue jadi ngerasa gak sendiri karena kalian. Dan bahkan gue bisa bahagia gitu, punya orang-orang kayak kalian. Senang banget sih. Beruntung banget sih punya punya support system. Itu emang penting menurut gue. Penting banget. Sekarang itu menurut gue penting banget. Kalau dulu tuh gue bener-bener pengen ngelakuin semuanya sendiri, sekarang udah gak bisa lagi. Gue mau ngelakuin sesuatu pasti gue nanya orang atau ngajak orang gitu. Gue udah gak bisa. Bukan gak bisa tapi gak mau. Gue masih bisa ngelakuin semuanya sendiri, tapi gue gak mau. By the way, sorry. Gue tiba-tiba baru keinget. Apa tuh? Pada saat lo di fase itu, lo sempat gak mau dengerin orang gak sih? Iya dong. Bahkan gue bener-bener ngebiarin orang ngomong aja gue gak mau. Oke. Jangan kan ngedengerin. Lo gak mau, udah bener-bener kayak yaudah lo aja gitu. Iya. Gue bener-bener ngerasa di dunia ini tuh cuma gue doang yang hidup. Oke. Orang lain tuh gak ada. Baiklah. Kayak sekarang ini nih, gue bener-bener bersyukur banget sih ada orang-orang di sekitar gue gitu. Dan sekarang siapapun aja tuh gue bisa gue ajak ngobrol, gue ajak kenalan, strangers bahkan. Dan gue seneng banget kalau misalnya semakin luas relasi gue, semakin banyak orang yang gue kenal, dan ya semakin ramai lah hidup gue. Gue seneng banget. Kalau misalnya dulu tuh berarti gini deh, ini bingkai foto gitu. Dulu tuh gue maunya di foto itu cuma ada gue sendiri doang di tengah gitu, nah belakangnya kosong, udah gue doang sendiri. Sekarang gue pengen gue ada di tengah, terus di sekelilingnya tuh penuh sama orang-orang yang gue kenal, yang siapapun itu gitu sih, dan berwarna. Oke. Ada gak sih harapan lo buat jadi Moti yang lebih baik di depannya? Harapan apa ya?
Dan apa mungkin yang mau dicapai? Saat ini harapan gue pengen hidup gue terus kayak gini sih. Maksudnya selalu baik-baik aja, dan kehidupan orang-orang sekitar gue juga begitu. Jadi ya jauh-jauh lah dari masalah. Dan pasti ya gue nggak mau kembali ke fase yang dulu lagi gitu. Gue pengen bahagia terus setiap harinya. Dan kalau yang ingin gue capai ya banyak banget sih, jujur, di tahun ini. Bukan cuma tahun ini sih, untuk seterusnya banyak banget mimpi gue yang tiba-tiba muncul gitu entah dari mana, dan harus gue kerjain semuanya. Oke, baiklah. Contohnya apa ya? Ya itu di musik. Tahun ini gue pengen progres gue lebih banyak lagi lah dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang cuma sekedar gitu-gitu doang. Terus di bisnis tato gue pengen ya rame lah dan gede kalau bisa, terkenal seluruh Indonesia, seluruh dunia. Terus oh iya, di Nadir dong podcast ini. Semoga Nadir tentunya harus semakin rame. Gue pengen banget Nadir ini yang bisa jutaan subscribersnya. Amin. Biar bisa keliling dunia. Betul. Nadir goes to mana lagi? Ya dong. Itu juga salah satu mimpi gue sih. Kayaknya gue pengen keliling dunia gitu. Kayaknya tuh udah apa ya? Ya udah bisa keliling dunia tuh menurut gue udah wow banget. Terus apa lagi ya mimpi gue? Ya itu tadi sih, gue pengen semakin punya banyak orang di hidup gue, semakin ramai hidupnya, dan semoga selalu baik-baik aja ke depannya. Semoga semuanya tercapai. Amin. By the way, kalau mau dengerin musik lo harus ngecek di mana nih? Kalau mau dengerin musik gue, musik gue itu udah rilis di semua digital platform sih. Jadi bukan cuma Spotify, apapun itu yang kalian gunakan ada, mau di YouTube, di Apple Music, dimanapun itulah. Nah kalau mau tahu dari mana linknya, itu ada di bio Instagram gue kok. Iya, kalian bisa ngecek juga dari Nadir Podcast ya. Di situ kita sering banget ngetek Moti. Bisa dari situ juga. Kalau mau ini bikin tato, ada di Instagram gue juga. Apa namanya? Instagram gue? Oh, Instagram dari tatonya nggak ada? Instagram tatonya ada juga dong. Apa namanya? Namanya itu 4Walls Tattoo. 4Walls Tattoo. Jangan lupa follow, dan jangan lupa nih kalau misalnya kalian mau bikin tato, ke Moti aja. Oke. Thank you loh. Ya dong, harus dong. Oke, sebelum kita akhiri obrol-obrol ini, ada gak sih quotes buat? Waduh. Quotes buat Sobat Nadir, anjay. Quotes ya. Apa ya? Ya paling gak jauh dari yang itu tadi sih. It's okay to lose yourself sometimes. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kalian sedang ada di fase dimana kalian gak tahu harus apa gitu di dunia ini, di hidup ini. Kalian ngerasa pointless gitu, useless, or feel like a crap sometimes. Ya itu gak apa-apa. Menurut gue itu termasuk proses adulting, atau mungkin memang itu jalan hidup yang harus kita jalanin sih. Karena ya intinya itu, keep going, jangan pernah nyerah. Kalau misalnya kalian capek, istirahat gak apa-apa, tapi habis itu harus semangat lagi, bangkit lagi. Gak boleh putus asa, karena ya itu prosesnya kalau menurut gue. Oke, terima kasih ya Moti udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. By the way, kita foto dulu ya. Yuk. Oke. Terima kasih ya Moti udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Gue sebetulnya gak expect bakal bisa cerita
Itu semua sih. Tapi pengalamannya sangat-sangat menginspirasi dan motivasi untuk orang-orang. Ya semoga. Karena sebelumnya di episode yang pertama itu gue bener-bener gak cerita apa-apa ya. Kayaknya gak sepanjang ini ya. Ya tapi karena jelas sih. Oke, Dan tapi orang-orang harus nonton juga sih episode lo yang waktu itu. Iya, mungkin jadi abis harus ini sih, biar mereka ngerti kalian ya. pindah ke episode yang lama. Ya nanti Harus ada di nonton. atas ini. Dan sebetulnya gue agak ragu sih buat ada jadi guest lagi gitu di podcast ini. Karena ya itu trauma. Tapi jujur ya, ngeyakinin lo waktu itu untuk kesini lagi, maksudnya untuk di episode kayak gini lagi juga lumayan lama kan waktu itu. Iya, dari bulan apa gitu? Desember. Awal Desember. Iya, awal Desember. Berarti hampir mau 2 bulan ya. Iya, 1 bulan, 1 bulan lebih lah. Dan ngeyakinin Muti. gue juga awalnya bingung sih mau cerita apa, ragu juga. Ternyata setelah gue pikir-pikir buat mengulik kembali masa lalu gitu yang udah berusaha gue lupain itu susah juga ya, berat juga ya. Ya gitu sih. Tapi lo sekarang lebih tenang kan? Tenang banget malah. Beda banget yang gue rasain sekarang ini sama 2 tahun yang lalu tuh. Di episode entah keberapa itu gue lupa. Aku juga lupa guys, sorry ya. Oke, kita lanjut closing. Oke Sobat Nadia, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you, Sobat Nadir. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama dia.